Saudara, kalau kekristenan kita itu hanya seputar gereja dan seputar kegiatan rohani saja, maka kematian Tuhan Yesus yang sehebat itu, separah itu, jadi sia-sia. Karena dia hanya menyelamatkan pemalas-pemalas yang tidak pernah buat apa-apa untuk orang lain. Katakan amin. Supaya malas bertobat. Betul? Untuk apa Yesus Tuhan kita mati begitu rupa? Kalau hidup Kristen kita cuma seputaran gereja saja. Saya tanya saudara, kira-kira saya berkata salah atau benar? Lo jawab, berkata salah atau benar? Kalau benar, ayo kita berubah. Yang merasa diri malas, belum buat apa-apa selama ini, bukan untuk Tuhan. Ada banyak terminologi yang salah dalam hidup kita, karena kita cuma dengar dari hamba-hamba Tuhan yang khotbah atau yang bicara. Tuhan tidak mau kita buat apa-apa untuk Dia. Tidak. Yang Dia mau adalah kita buat apa-apa untuk orang yang Dia kasih. Oh, enggak, amin? Betul? Yang Dia mau atas kita adalah buat apa-apa untuk orang-orang yang Dia kasih. Saudara percaya yang Dia kasih nggak cuma kita? Oh, diam saja. Lalu siapa lagi? Ayo jawab, siapa lagi yang Dia kasih? Semua orang. Terus apa yang kita buat? Sungguh saudara, saya tadi masuk ke ruangan ini, ada roh kemarahan yang luar biasa. Saudara cuma duduk enak di kursi yang empuk, ruang yang ber-AC. Tapi saudara jahat tidak pernah mikir orang yang sedang kesusahan di luar biasa. Saudara mau marah saya hadapi. Serius. Karena kita terlalu hobinya cuma ngeritik pendeta. Ada orang-orang di sini yang hadir. Pendeta ini dikritik, pendeta itu dikritik. Kritiklah saya balas saudara nanti. Serius. Roh itu membuat saya marah masuk ke sini hari ini. Saya tanya, Tuhan kenapa? Karena mereka taunya cuma duduk. Tapi kita nggak pernah buat apa-apa. Jangan marah dulu. Yang sudah buat puji Tuhan, buatlah terus. Saya mau cerita baru kemarin. Kemarin pagi, saya ada pertemuan dengan beberapa penatua dari satu gereja di BSD. Ketika kami menuju ke tempat parkir, Roh Kudus bicara pada tukang parkirnya. Tapi karena kami terlambat, sehingga saya tidak sempat tanya. Tapi saya tanya, kamu parkir sampai jam berapa? Oh, sampai siang nanti. Baik. Dia tanya, kenapa Pak? Saya akan bicara dengan kamu nanti. Ternyata pertemuannya jadi panjang. Kami mesti ke Sunter. Dan terus kami ganti mobil. Jadi nggak tempat kembali ke mobil yang parkir pertama. Saya sudah was-was, kemana tukang parkir tadi? Kalau toh nggak ketemu, saya bilang ampuni saya Tuhan, tapi saya akan balik lagi. Mungkin besok, karena hari ini tadi saya ke Serpong lagi. Jadi kami naik mobil salah satu anak kami yang akan ngantar. Di tempatnya beda. Ternyata tukang parkirnya nyusul ke situ. Saya bilang puji Tuhan, saya lega sekali. Terus begitu anak saya bayar, saya bilang stop dulu. Namamu siapa? Rizal. Boleh saya tahu nomor teleponmu? Boleh. Saya catat. Tadi malam 8:30 saya telepon dia. Dia kaget. Saya kok tahu tentang hidupnya. Bulan Juli tahun ini dia akan kuliah. Saya akan kuliahkan dia. Saya berkata kepada dia, Rizal, enggak seumur hidupmu kamu akan jadi tukang parkir. Kamu harus bangkit. Dia kaget. Apa Bapak serius memuliakan saya? Serius. Kami tiba di Sunter untuk ada reuni dengan beberapa mahasiswa di Parahyangan, Pajajaran, Maranatha yang kuliah awal 80-an. Jadi banyak di antara mereka yang saya nggak ketemu sudah lebih dari 30 tahun. Wah, kami nostalgia lagi. Nah, sekarang waktu masuk ke rumah itu, ada satu penjaga, anak muda. Dia pegawai di rumah itu karena rumah itu merangkap kantor. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Dia anak dari Pati, namanya Sukris. Ketika bagian saya sharing sudah selesai, saya mau ke kamar mandi. Saya ingat anak itu. Saya panggil dia. Terus saya tanya, saudara, dia kaget ketika Roh Kudus bicara kepada saya. Satu kalimat.
Mengapa kamu marah dengan hidupmu? Karena orang tuamu nitipkan kamu kepada 4 keluarga yang kamu gak suka. Dia kaget. Kok saya bisa tahu? Saya bilang Isa yang kudus yang tahu itu. Saudara, Tuhan jamah dia luar biasa. Dia cuma pegawai bersih-bersih rumah karena itu kantor. Saya bilang pada majikannya, saya nggak tahu nanti bagaimana ceritanya. Saya bilang pada majikannya, saya akan kuliahkan anak ini supaya seumur hidup nggak jadi pegawai pembantu seperti ini. Majikannya bilang silakan. Terus majikannya bilang, kenapa kok dia bisa begitu detail tahu itu? Padahal dia kerja di situ sudah 6 bulan. Saudara. Dalam sehari kemarin 2 orang yang dijamah Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin. Hidup setiap orang Kristen itu berdampak. Katakan amin. Jangan cuma diam. Jangan cuma egois mikir diri sendiri saja. Karena kita harus jadi berkat dalam hidup ini. Sudah hampir akhir bulan Februari. Dalam 2 bulan tahun ini, apa impact yang saudara sudah lakukan untuk orang-orang lain di sekitar kita? Ini pertanyaan penting dalam hidup ini. Mari kita belajar dari Efesus pasal 3. Jumat malam, salah satu anak kami yang dokter gigi jemput kami dari airport. Karena bersama dengan ibu guru yoga ini. Nah, dalam mobil itu terus cerita. Ada satu anak yang saya belum tahu, cuma cerita dari Atmajaya. Akan di DO. Bukan karena ujian tidak lulus, karena 3 semester nggak bayar SPP. Nah, kalau saya dapat laporan seperti itu, saya langsung urus. Saya bilang kepada anak saya dokter gigi ini, cepat telepon dia. Senin, papi kan bayar uang kuliahnya. Saya nggak perlu tanya dulu dia itu anak siapa, dari mana, nanti mau apa. Pokoknya hidup ini harus punya dampak, saudara. Amin kan? Coba. Sangat jahat kalau Yesus sudah mati seperti itu, lalu kita cuma santai-santai jadi Kristen. Maka kita merendahkan dan meremehkan penebusannya yang tak ternilai itu. Betul? Maka itu kita harus belajar untuk betul-betul mengenal ini. Efesus pasal yang ketiga. Kita akan belajar dengan kita menanyakan pada diri kita sendiri, aku ada di bagian mana dalam hidup ini? Ayat yang ke-16 dan 17. Efesus 3, 16 dan 17. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ini perlu kita tanyakan. Mengapa kita perlu dikuatkan dan diteguhkan oleh kekayaan dan kemuliaannya? Kenapa? Supaya batin kita itu teguh dan kuat. Kita harus tanya hal ini, saudara. Banyak kita berdoa. Pasti tiap hari kita berdoa. Kalau kita mau jujur dalam hidup kita, doa-doa kita 99,99%. Jangan marah, saya tidak menghakimi, tapi ini fakta. Doanya orang Kristen pasti seputaran dirinya dan keluarganya saja. Jawab iya atau tidak. Itu doa-doa kita. Tapi sore ini kita akan belajar. Ada doa-doa yang berbeda, saudara, yang Tuhan ingin kita lakukan juga. Yang pertama di ayat 16. Doa bukan minta kekayaan. Doa bukan minta kesembuhan. Doa bukan minta dilindungi. Doa bukan minta ini dan itu. Tapi doa supaya oleh rohnya batin kita dikuatkan dan diteguhkan menurut kekayaan kemuliaannya. Mengapa? Karena ada sesuatu yang penting di batin kita. Nah, ayat 17. Kata sehingga, kalau kita mempelajari dengan tata bahasa Indonesia, kata penghubung sehingga
Saya tahu itu artinya adalah menerangkan kalimat sebelumnya. Mengapa kita harus berdoa? Dan Paulus mendoakan supaya batin kita dikuatkan dan diteguhkan oleh rohnya menurut kekayaan kemuliaannya. Mengapa? Sehingga atau supaya sama. Oleh apa kita? Baca. Oleh apa kita? Imanmu. Siapa? Nah, ini yang menyebabkan doa Paulus untuk orang-orang Kristen supaya batin dan hatinya itu diteguhkan oleh Roh Kudus, supaya Kristus oleh imanmu bagaimana? Diam. Di mana kita? Hatimu. Nah, itulah batin tadi. Dan kalau Kristus itu sudah diam di dalam batin kita, yang sudah didoakan supaya batin kita kuat dan diteguhkan oleh Roh Kudus, maka kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, dalam surat-surat Paulus ada banyak sekali. Paulus itu punya 2 kalimat kunci untuk surat-suratnya. 1, Kristus di dalam kamu dan kamu di dalam Kristus. Kalau saudara baca dari kitab Roma sampai kitab Ibrani, itu semua surat-suratnya Paulus, maka 2 kalimat itu sebagai password istilah saya, untuk kita klik dan kita akan membuka. Wow, begitu hebat rahasia firman Tuhan yang Paulus sampaikan. Christ in you. Itu yang paling dominan dalam semua surat-surat Paulus. Mengapa Tuhan menyuruh Paulus untuk mengatakan Kristus di dalam kamu? Dan itu harus didoakan, nggak sembarangan. Saudara, karena kami tinggal di Papua, maka konsep Kristus di dalam kamu itu jadi jelas sekali. Berapa orang yang pernah mendengar saya ngajar ini, mereka heran. Kenapa saya bisa begitu gampang, begitu gamblang, begitu mudah menjelaskan Kristus di dalam kamu? Saya bilang pada mereka, ayo pindah ke Papua supaya ngerti. Loh, apa hubungannya? Saudara, tadi dalam perjalanan saya dapat telepon 1 anggota tim yang baru. Dia masih muslim, yang baru tiba tanggal 5 Januari di Papua. Hari ini kena malaria dan harus diinfus. Wah, dia ketakutan. Saya bilang jangan takut, sudah biasa kita di Papua begitu. Saudara, ini cara kita mengerti ayat ini. Kristus di dalam kamu. Belajarlah dari nyamuk. Katakan amin dulu, saya terangkan. Kenapa? Ini sekarang cucu saya ada di Ministra, dia demam berdarah, umur 9 tahun. HP-nya sangat turun. Tadi saya tempat telepon orang tuanya, jangan takut. Saudara, nyamuk yang sekecil itu, tapi kalau di dalam dirinya ada virus malaria atau virus demam berdarah, orang segede kita yang jutaan kali lebih besar dari badannya nyamuk bisa KO, betul kan? Bahkan mati juga. Nah, ini masalahnya. Masa kita kalah dengan nyamuk? Jadi kalau tadi ada roh kemarahan Tuhan di gereja ini, kalau saudara cuma duduk diam saja, tidak semua tentunya, maafkan saya jangan tersinggung dulu, karena kita harus belajar dari nyamuk itu. Sekarang pertanyaannya, di dalam diri saudara ada virus apa? Ngerti pertanyaan ini? Kalau Kristus yang di dalam kamu, dan itu yang mewarnai surat-surat Paulus, berarti dalam diri kita ada virus Kristus. Amin? Sadar tidak? Nah, kalau ada virus Kristus di dalam diri kita, saya tanya kepada saudara, mungkinkah saudara yang tinggal di Jakarta, sesepi-sepinya daerah di mana saudara tinggal, maka sehari saudara nggak pernah interaksi dengan seseorang? Jawabannya, mungkin tidak. Tidak. Sesepi-sepinya daerah Jakarta itu. Nah, ini pertanyaan berikut. Kalau kita tiap hari
bisa interaksi dengan orang, apalagi yang urusan bisnis. Maka tiap kali, saya pakai ilustrasi nyamuk tadi, kalau nyamuk nempel dalam hidup kita, ya, nggak ada yang pernah ngukur sih, tapi kita semua tahu. Menurut saudara, nyamuk itu kalau nempel ke tubuh kita, itu berapa lama? Jangan bilang 5 menit, kulit badak itu udah gitu saja. Maaf ya. Ya betul tidak? Ayo, berapa lama kalau nyamuk itu nempel ke tubuh kita? Detik. Betul? Nah, kalau chatting SMS berapa lama? Lo ngerti nggak pertanyaannya ini? Ketika kita chatting SMS, itu kan menit-menit istilahnya, bermenit-menit. Nah, orang yang kita interaksi dalam segala hal, entah lewat telepon tak ketemu, entah bicara atau SMS atau BlackBerry atau apa saja, itu artinya kita kontak. Berapa menit? Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan orang itu? Kalau Kristus ada di dalam kita, masa orang-orang itu nggak ada perubahan? Ngerti pertanyaannya, saudara? Inilah parahnya hidup Kristen yang cuma di seputaran gereja saja. Kita tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Ayo saudara, kita buat sesuatu sampai kita semua betul-betul Kristus di dalam kita, karena didoakan itu akan mempunyai dampak ke orang lain. Maaf, tapi kalau saudara tersinggung berarti saudara sadar, gitu saja. Kalau selama ini saudara jadi Kristen dan saudara belum punya dampak di hidup orang-orang yang saudara pernah interaksi, maka saudara harus memvonis dirimu, berarti Kristus belum ada di dalam aku. Lo jawab ya atau tidak? Kalau nyamuk yang sekecil itu saja, ada virus yang seperti itu, dan sekali saja interaksi dengan kita yang cuma berapa detik, sudah dia tinggalkan virus itu dalam tubuh manusia dan kita bisa KO. Masa Kristus kalah dengan malaria dan demam berdarah? Betul tidak? Betapa salahnya kita, ada yang gak beres dalam hidup Kristen kita ini. Ayo kita lanjutkan. Kiranya sore ini kita semua berubah dalam kebenaran ini. Ayat 18. Masih pasal yang ketiga. Ayat 18. Sekali lagi Paulus apa? Berdoa. Lihat doanya. Bukan minta sembuh, minta berkat, minta perlindungan. Doanya luar biasa. Enggak sampai 0, sekian persen hamba Tuhan dan orang Kristen yang berdoa seperti doanya Paulus ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya. Siapa? Kasih Kristus. Saudara perhatikan. Ternyata untuk memahami kasih Kristus yang demikian panjang, demikian lebar, demikian tinggi, demikian dalam, itu bukan karena sekolah teologi atau karena baca buku-buku atau karena doa tiap jam. Tidak, itu karena ada sesuatu yang diupayakan. Maka itu ada kata memahami. Saudara, ini yang kita harus kenali, kasih itu. Roni, Papa tanya kamu masih jadi pengacara untuk keluarga korban itu? Coba kamu berdiri, lihat. Saudara, nama anak kami ini, ya berdiri sebentar. Nama anak kami ini jadi dikenal oleh media Indonesia. Ron, lihat ke belakang karena mau duduk. Nah, nih, kok dia tertawakan. Okta tertawa pelan. Sejak peristiwa Tugu Tani tanggal 23 Januari yang lalu, maka Tuhan pakai dia jadi pengacara gratis untuk 4 keluarga korban Tanah Tinggi.
yang ditabrak Afriani itu. Kenapa cuma dia? Tanggal 25 Januari, saudara, malam, kira-kira setengah 11, dia telepon saya. Kami kuliahkan dia. Dia itu anak yatim piatu. Papa mamanya sudah meninggal. S1-nya dia lulus di Atma Jaya. Hari-hari ini dia sedang menyelesaikan tesisnya untuk master hukum di Gajah Mada. Begitu dia lulus Atma Jaya, dia magang dulu ke kantor pengacara yang terkenal di Jakarta. Beberapa waktu kemudian selesai magang, dia bersama dengan 2 temannya jadi bertiga. Yang satu alma mater, membuka law firm, kantor pengacara sampai hari ini. Tuhan pakai mereka luar biasa. Dari 3 pengacara, sekarang ada berapa pengacara kumpul di kantor itu? Ada 9. Dan semua masih di bawah 30-an umurnya, saudara. Dan Tuhan pakai mereka luar biasa. Nah dia, karena kami ajar dia untuk hidup punya kasih, dia menawarkan diri pada pos kota. Dia masukkan nama ke pos kota. Orang pos kota itu, kalau ada kasus-kasus yang perlu pengacara dan itu orang miskin gak bisa bayar, hubungi kami. Tanggal 25 setelah berapa hari kejadian itu, lalu berapa reporter baik TV maupun koran mendatangi rumah keluarga korban yang di Tanah Tinggi. Mereka kaget, ternyata sudah berapa hari itu tidak ada pengacara. Ya mereka gak punya uang, mau bayar pengacara bagaimana. Nah reporter pos kota ingat Roni ini, langsung ditelepon dia. Nah waktu ditelepon itu sudah ada perjanjian. Dia telepon saya, dan Papa doakan saya ditunjuk oleh keluarga 4 korban itu untuk jadi pengacara mereka, mendampingi mereka. Saya bangga sekali karena anak-anak kami ajar untuk punya kasih dan menyatakan Yesus kepada dunia ini. Besok siangnya maka itu saya marah kepada anak-anak kami. Kalau apa-apa pasti duit duluan. Saya bentak mereka, saya akan tengking mereka betul. Saya bilang, bapakmu gak ngajar kamu mata duitan. Awas kamu mata duitan. Tanggal 26 siang, jam 12 WIB. Kaget, saudara. Roni diwawancara live masuk berita Metro Siang. Dan sejak itu sampai sekarang dia masih mendampingi 4 keluarga korban. Gak dibayar. Saudara, ayo kita orang-orang tua yang sudah Kristen sejak Monas belum dibangun, istilah saya. Terlalu kalau sudah Kristen sejak Monas belum berdiri, hidup masih seputaran gereja saja, bertobat saudara. Saudara menghina korban Yesus karena saudara belum punya virus Kristus untuk menulari orang-orang lain. Ayo pikirkan ini. Esti kamu angkat tangan yang tinggi dong. Dia dokter gigi terkenal, saudara. Oh, mau di syuting berdiri kamu, mau di video. Iya benar, supaya kamu lihat ke belakang sana. Iya, dia dokter gigi yang cukup terkenal di bilangan Dokter Muardi. Dia menyerahkan hidupnya, dia akan ke Papua untuk praktek. Berarti pendapatannya akan drop ribuan persen nanti. Tapi dia mau, dan dia mengasihi anak-anak Papua luar biasa. Suaminya, dia dosen kami di Nabire. Sekarang sedang mengambil S3 di UI. Dan sekarang sedang nyusun disertasinya. Dan hari-hari ini anak kami itu, suaminya Dr. ST ini ada di pedalaman Sugapa. Tanggal 15 yang lalu saya ada di Sugapa. Saya mau beritahu saudara, bersama dengan seorang reporter, salah seorang reporter SCTV, karena SCTV sedang meliput pelayanan kami yang di Nabir. Dan ketika dia sampai Sugapa, dia orang Islam saudara, dia kaget. Sampai berkali-kali berkata, ini 2012 Pak, ini 2012. Gamati sudah tahu. Karena saking herannya kenapa. Dengar, di Sugapa itu pedalaman Nabire. Hari ini, dia sudah lama. Itu harga minyak tanah 1 liter 35.000 sudah. Gula 1 kilo 40.000. Beras 55.000 1 kilo. Dan mereka hidup. Maka itu reporter ini marah. Maka itu pantas Papua bergolak terus. Karena pemerintah jahat saudara pada orang-orang Papua. Mereka sangat tidak adil. Ini reporter bingung. Bagaimana bisa seperti ini? Zaman seperti ini. Bayangkan di Jakarta berapa per 1 kilo? Sana 55.000 1 kilo. Bagaimana orang bisa hidup? Tapi itu hidup. Kami
membagi kasih dengan mereka. Ibu Yoga nanti akan saksi, dia perintis TK di sana tahun 97 yang lalu. Dan ada beberapa anak-anak kami yang generasi pertama TK 97 waktu mereka masih telanjang. Sekarang sudah ada di UGI mereka, sudah kuliah. Saudara, maka itu kita harus didoakan untuk bisa memahami kasih yang sudah dipahami. Amin. Nah nanti kita akan melihat tahun 70-an Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Ada 3 hal yang Paulus doakan. Ada 3 kata kerja yang sangat luar biasa. Yang pertama memahami, ayat 18, ayat 19 sekarang. Dan dapat apa? Baca, dapat apa? Mengenal kasih itu. Sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kalau Tuhan kehendaki, tanggal 12 atau 13 Maret, saya akan kembali ke Sukapa. Ada seorang anak Tuhan dari Semarang. Ini jadi berkat ke saya. Waktu reporter ini ngurus tiket, saya ajak ngurus tiket. Dia nggak tahu, dia pikir cuma bayar terus selesai. Enggak, kita mesti ke airport dulu. Kan berangkatnya besok. Iya, mesti timbang dulu. Timbang apa? Timbang badan. Maksudnya? Jadi harga tiket itu sesuai berat badan kita. 1 kilo itu 21.000. Jadi dia kaget, dia 70 lebih. Jadi dia bayar 1 juta lebih. Terbang cuma 46 menit. Saya lumayan lebih murah karena saya cuma 62 kilo. Jadi yang gemuk-gemuk, maaf ya jangan pergi. Habis harga tiketnya itu harga timbangan badan. Kalikan 21.000. Jadi semua ongkos barang pun 21.000. Itu jadi mahal, saudara. Dan dari bandara yang cuma airstrip dibawa lagi ke kampungnya itu bayar lagi. 1 kilonya berapa lagi? Maka itu reporter ini geleng-geleng kepala. Ini 2012 masih seperti ini. Gak ada listrik di daerah itu. Dingin saudara. Tingginya 7.000 feet. Jadi kira-kira 2.100 meter dari permukaan laut. Dingin sekali. Supaya kita dapat mengenal kasih itu. Karena sulit dimengerti oleh pikiran. Nah saya tanya begini kepada saudara. Antara memahami dengan mengenal, mana yang lebih dalam? Jelas mengenal. Nah saya pikir kalau kita sudah didoakan dan bisa mengenal kasih itu, saya pikir selesai. Ternyata belum. Lihat kalimat berikut. Masih ayat 19. Paulus ngapain lagi? Paulus ngapain lagi? Lihat. Berdoa lagi. 3 kali dia berdoa. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Saudara lihat, ada memahami, ada mengenal, sekarang dipenuhi. Pertama kali saya belajar ayat ini, saudara, Papa tahu saya bingung, dia tahu. Saya bingung, kenapa harus dipenuhi lagi? Kalau sudah mengenal kan sudah cukup. Ternyata kasih itu luar biasa. Saudara, ketika dia tahu saya tidak mengerti, maka dia memberi saya sebuah ilustrasi pertanyaan yang luar biasa. Dia tanya gini kepada saya. Daniel, apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Nah, sekarang saya tanya balik kepada saudara. Siapa bisa menjelaskan kepada saya apa bedanya orang menyelam dan orang tenggelam? Maka itu jangan belajar teologi, malah bodoh. Belajar dari anak-anak untuk mengerti firman ini. Serius saya berkata. Ayo, apa bedanya menyelam dan tenggelam? Kalau tenggelam kecelakaan, oke. Kalau menyelam maunya sendiri, betul. Oke. Mungkin saya salah pertanyaannya. Maafkan saya begini. Kalau saya gambarkan air itu adalah kasih, maka kalau orang itu menyelam, kasihnya itu di mana? Dan kalau orang tenggelam, kasihnya itu di mana? Airnya di mana? Ngerti nggak? Itu yang Papa ajarkan kepada saya pertama kali saya diberi pewahyuan Efesus 3. Maka itu, maaf, ini kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hidup saya sebagai pendeta berbeda dengan banyak pendeta yang lain.
Saya berani mengeluarkan uang untuk penginjilan demi kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Maka itu salah satu cara saya penginjilan. Saya nyekolahkan orang supaya orang itu tahu dan bisa memberkati orang lain. Karena ini. Jadi pertanyaannya, kalau menyelam, airnya di mana? Jawab, airnya di mana? Di luar orang itu. Yang lebih penting pertanyaannya, orang yang menyelam, siapa yang menguasai siapa? Antara air dengan orang itu, siapa yang menguasai siapa? Nah, ternyata sekian puluh persen baik hamba Tuhan maupun orang Kristen baru menyelam dalam kasih itu. Apalagi orang-orang karismatik. Dengar, kalau lagi kebaktian urapannya dahsyat. Wah, luar biasa hari ini. WL-nya hebat, pemusiknya luar biasa. Tadi aku menikmati hadirat Tuhan sampai merinding-merinding aku. Nah, itu baru menyelam, saudara. Enjoy. Yang suka diving pasti tahu ilustrasi ini. Cantiknya, koralnya hadirat Tuhan, berenang. Baru menyelam. Kan gak terus di air, bukan? Terus ngapain bosan-bosan? Nah, itu pulang gereja. Jalan-jalan dulu. Bosan di darat, ayo diving lagi. Tunggu kebaktian berikut. Wah, gak enak WL-nya. Rugi aku datang dulu. Nah, ngeritik terus. Nanti pindah. Cari tempat lain lagi yang bisa dipakai untuk menyelam. Setuju? Firman Tuhan berkata, tanya diri saudara. Saudara baru menyelam atau sudah tenggelam? Kalau tenggelam, saudara, siapa menguasai siapa? Nah, kalau air sudah menguasai orang yang tenggelam, dompetnya diambil pun dia tidak marah. Jawab. Betul? Rumahnya diambil pun dia nggak marah. Sudah mati kok marah? Nah, ini masalahnya. Mengapa masih banyak orang Kristen pelit? Saudara, sejak awal saya jadi hamba Tuhan, saya sudah punya prinsip hidup. Pertama istri saya, kami menikah, istri saya heran lihat. Sejak tahun 70-an saya sudah punya konsep hidup begini. Kalau saya bisa belanja untuk keperluan saya, waktu itu saya belum menikah. Misalnya dalam 1 bulan, saya pakai nilai sekarang. Untuk keperluan saya sudah bisa belanja sebulan, misalnya 1 juta. Maka bulan berikut, sebelum saya belanja lagi untuk bulan-bulan berikut, saya menggunakan hukum ini. Saya akan mengeluarkan 1,5 juta untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saya selalu melebihkan 50% dari yang saya pakai. Ayo, itu saya sudah pakai lebih dari 30 tahun yang lalu. Dan itu saya pakai sampai hari ini. Maka itu Tuhan memberkati saya luar biasa. Dan saya tidak pernah takut untuk kekurangan sampai hari ini. Nah, pasti yang pelit gak suka datang ke sini hari ini. Nyesal betul. Iya, yang pelit akan saya sakiti terus hatinya dengan itu baik-baik. Dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Tuhan sayang saudara. Katakan amin. Ingat ya, orang kaya dengar. Siapa yang Yesus Tuhan katakan susah masuk surga? Nah, yang kaya-kaya dengar. Loh, saya menyelidiki firman itu saudara. Mengapa Tuhan Yesus tidak berfirman, hai pecina, pembunuh, susah masuk surga kamu? Tidak. Orang kaya yang susah masuk surga, kalau dia kayanya pelit, saudara, tidak pernah membagi untuk orang. Satu hari saya tanya betul, Roh Kudus beri saya pengertian akan firman itu, supaya saya bisa menolong orang-orang kaya yang lain supaya tidak masuk neraka. Saya tanya kenapa? Tentu saya dapat ilustrasi yang sangat sederhana. Begini, dengar. Kalau suatu hari ada orang kaya periksa ke dokter, bersama dengan itu ada orang miskin periksa ke dokter juga. Setelah didiagnosa sampai biopsi, akhirnya dokter bilang kembali berapa hari lagi atau seminggu atau lebih
Akhirnya dua pasien, yang satu kaya, satu miskin ini sama-sama kembali ke dokter. Dokter menyatakan hasilnya sama. Dua-dua terlambat stadium 4 kankernya. Nah, pertanyaannya, menurut saudara, dari dua pasien stadium 4 ini, antara yang pasien kaya dan pasien miskin, mana yang lebih berharap Tuhan? Jawab. Kenapa yang miskin lebih berharap Tuhan? Nah, itu masalahnya. Karena yang kaya mengandalkan uangnya, bukan Tuhan. Kalau yang kaya langsung besok ke Singapura, paling dekat. Betul tidak? Apa salah berobat ke Singapura? Tidak. Harapan ini yang menentukan. Nah, ada dua alternatif. Pilih yang mana? Satu, supaya yang kaya tidak dihukum Tuhan, ajak si miskin ke Singapura, sama-sama dibayari semua termasuk tiketnya. Amin, betul. Atau langsung naik stadium 6. Ini yang gereja tidak pernah ajarkan, saudara. Betul? Kita seringkali kaya untuk diri kita sendiri. Berapa banyak uang diakonia hanya disimpan di bank. Kalau ada anggota yang perlu dicek dulu, rajin tidak, setia tidak, mati dulu itu orang. Tunggu rapat majelis lagi. Kurang ajar betul. Bertobat itu, saudara. Ini waktunya kasih itu kita nyatakan kepada dunia. Nah, alternatif kedua, supaya yang kaya tetap masuk surga, tapi nggak membawa si miskin, ya sudah, jangan ke Singapura, harap Tuhan kayak si miskin, maka kamu selamat. Amin atau aman? Nah, jujur. Karena kita belum tenggelam di dalam kasih itu, sebab kasih itu masih di luar hidup kita, belum masuk ke dalam. Kalau toh kasih itu sudah masuk, kita melawan, keluar lagi. Karena kita nggak mau mati di dalam kasih itu. Perhatikan orang-orang kaya. Saudara, dalam hidup saya dari dulu, saya punya konsep keuangan begini. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus bisa ngajar itu. Dan saya ini kalau tanya teman-teman saya pendeta, mereka heran, kok nggak pernah diajar itu. Lalu ketika mereka tahu saya begitu, tanya, kok bisa cuma kamu Koden? Ya kamu pelit, saya bilang begitu aja. Begini cara saya hidup. Saya punya dua sumber income, saudara. Maaf ya saya ngomong apa ada. Saya punya dua sumber income. Satu, itu hasil persembahan saya kalau saya melayani. Nah, bayangkan, kalau saya hanya mengharapkan income saya kalau melayani saja, terus saya bisa nyekolahkan begitu banyak anak. Saya tuh sehari harus khotbah berapa ratus kali. Mati berdiri saya. Betul tidak? Nah, itu yang dokter itu, yang S3, suaminya S3 itu, ngeri, saudara. Terlambat 1 jam bayar, dendanya 50%. Dan tiap semester itu kira-kira berapa? Lupa. 15 juta? 13 juta? Berapa? 13,5 juta tiap semester. Pernah suatu kali, saudara, saya nggak ada uang betul. Dia takut, tapi denda. Ya udah, saya bilang denda. Jadi 19 jutaan kalau terlambat. Tapi Tuhan luar biasa. Ada teman yang seangkatan dia doktor. Tapi ini anak ini saudara paling muda di program dokter UI itu. Paling muda. Yang lain sudah 50-an tahun ke atas. Salah satu temannya yang sama-sama dokter Islam yang membantu dia dulu. Waktu dia telepon dapat bantuan, saya bilang, Tuhan terima kasih. Hari beritahu terima kasih. Nanti papi akan bayar. Jadi saya tuh nggak takut didenda. Kalau nggak ada duit terus bagaimana? Nah, income saya kedua itu justru bonus. Itu yang jauh lebih banyak daripada persembahan saya kalau saya melayani. Maka itu, nah, prinsip saya begini. Semua bonus yang saya terima, saya tidak boleh pakai 1 rupiah pun. Itu harus mengalir di air sungai kehidupan ini. Maka itu Tuhan bisa memakai kami seperti itu karena saya pola hidup dengan uang seperti itu. Hari-hari ini, minggu ini saya sering ganti-ganti status di BBM saya. Dan banyak orang yang tanya, dalam minggu-minggu ini status BBM saya adalah gini. Apabila kita tidak mempermainkan uang, maka uang akan mempermainkan kita. Wah, banyak yang tanya, saya khotbah langsung. Apa arti kata mempermainkan? Melecehkan, merendahkan. Ya betul tidak?
Kalau saudara tidak merendahkan uang, tidak melecehkan uang, maka saudara direndahkan uang. Uang itu paling marah kalau ketemu saya. Sebab saya nggak pernah sayang dia. Ayo, yang sayang uang hati-hati. Orang yang sayang uang kan di bahasa Jawa bilang digembol.